Oke, kita semua tahu cerita 1001 Malam itu penuh dengan kisah-kisah yang ajaib kan? Tapi hari ini kita bakal bahas salah satu yang paling aneh, paling gila. Ini adalah cerita tentang balas dendam, takdir, dan sebuah doa yang saking spesifiknya bakal bikin kita semua mikir ulang. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba deh, pikirin sebentar. Mungkin ada yang berdoa minta menang lotre atau minta lulus ujian tanpa belajar ya kan? Tapi gimana kalau ada orang yang doanya itu terdengar lebih kayak kutukan buat orang lain? Nah, itulah inti dari kisah luar biasa yang akan kita bedah hari ini. Jadi gini, bayangin ya suasananya, di tengah-tengah keramaian orang yang lagi ibadah haji, lagi khusyuk-khusyuknya di sekitar Ka'bah, tiba-tiba ada keributan. Seorang pria ditangkap dengan kasar, bahkan dipukuli, terus diseret ke hadapan hakim. Kesalahannya cuma satu, sebuah doa. Nah, ini dia doanya. Ya Allah, buatlah ia murka kepada suaminya. Aneh banget kan? Di tempat paling suci, di waktu paling mustajab, dia nggak berdoa buat dirinya sendiri, tapi malah minta supaya rumah tangga orang lain berantakan. Jelas aja semua orang di sana mikir dia ini gila atau mungkin jahat. Tapi tunggu dulu, sebelum dihukum, dia memohon satu hal, kasih saya kesempatan buat cerita. Dan dari sinilah ceritanya jadi benar-benar seru. Pria itu minta waktu untuk ngejelasin kenapa dia sampai memanjatkan doa yang kedengarannya jahat banget itu. Dia janji, setelah hakim dengerin ceritanya, dia bakal terima hukuman apapun tanpa protes. Jadi, siapa sih pria misterius ini? Dia itu bukan siapa-siapa. Jauh dari itu malah. Dia cuma seorang pekerja rendahan di rumah jagal. Tugasnya? Membersihkan darah dan kotoran hewan. Pokoknya pekerjaan paling kotor yang bisa dibayangin. Dan profesinya yang dianggap hina ini, seperti yang akan kita lihat nanti, adalah kunci dari semua masalah ini. Oke, jadi ceritanya kita mundur sedikit. Ke satu hari yang biasa waktu dia lagi kerja sambil buah keledeknya, tiba-tiba hidupnya yang sederhana dan kotor itu berubah total. Yuk kita lihat gimana awalnya. Disinilah dua dunia yang benar-benar beda, kayak bumi dan langit, tiba-tiba tabrakan. Di satu sisi ada si pembersih yang hidupnya ya cuma soal kotoran, kemiskinan, dan kelebay bututnya. Di sisi lain ada dunia seorang selir pejabat tinggi, dunia yang isinya kemewahan, sutra, pengawal, dan kekuasaan. Dua dunia yang harusnya nggak pernah nyambung, tapi takdir punya rencana lain. Proses penangkapannya ini cepat banget dan super bikin bingung. Jalanan tiba-tiba jadi kacau karena rombongan si selir lewat. Terus, wanita paling cantik di situ, si selir itu, berbisik ke salah satu pengawalnya, dan entah kenapa, tiba-tiba si pembersih yang lagi ngumpet ini langsung ditangkap. Orang-orang di jalan kasihan loh, mereka teriak, apa salah orang miskin ini? Tapi ya, nggak ada yang bisa bantu. Anehnya, dia nggak diseret ke penjara. Malah, dia dibawa ke sebuah istana yang super megah. Nah, disinilah bagian paling absurd dari ceritanya dimulai. Apa yang terjadi selanjutnya itu benar-benar di luar nalarnya. Begitu sampai, dia langsung dipaksa mandi. Pakaian kotornya dilucuti, badannya digosok sampai bersih, kepalanya dicuci, bahkan dipijat sama 3 perempuan. Terus, dia dipakein baju sutra mewah yang dia sendiri nggak tahu cara pakainya. Bau rumah jagal yang nempel di badannya langsung hilang, diganti wangi air mawar. Coba bayangin, betapa bingung dan takutnya dia waktu itu. Setelah rapi dan wangi, dia dibawa ke sebuah aula yang, wah, saking indahnya, sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ini kutipan dari kesaksian dia sendiri, yang nunjukin betapa kagetnya dia. Dia ngerasa kayak masuk ke dalam mimpi atau mungkin surga. Dan kemudian, dimulailah sebuah rutinitas yang, ya ampun, benar-benar nggak masuk akal. Setiap sore, dia diundang menghadap si selir cantik. Mereka makan enak, dengerin musik, dan mereka tidur bareng. Ini terjadi terus-terusan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai 8 hari penuh. Tanpa ada penjelasan sama sekali. Dan kalau itu semua belum cukup gila, ada lagi nih. Setiap pagi, setelah dia menghabiskan malam sama si selir, dia dikasih sapu tangan. Dan di dalamnya, 50 batang emas. 50 setiap hari. Buat seorang pembersih miskin, ini bukan sekedar uang. Ini kekayaan yang nggak pernah dia bayangin seumur hidupnya. Jadi selama 8 hari, dia hidup dalam kemewahan sekaligus kebingungan total. Dia sama sekali nggak tahu kenapa semua ini terjadi sama dia. Tapi pada malam ke-8, semua teka-teki ini akhirnya akan terungkap. Tiba-tiba, suasana langsung berubah. Seorang pemuda tampan datang, dan ternyata dia adalah suami si selir. Si pembersih ini langsung disuruh ngumpet di loteng.
Dari atas sana, dia nonton si selir menyambut suaminya pulang. Nah, setelah suaminya pergi besok paginya, si selir manggil lagi si pembersih turun. Akhirnya, dia siap untuk menjelaskan semuanya. Jadi, apa sih sebenarnya alasan dibalik semua ini? Kenapa dia milih pria paling kotor dan paling rendah di seluruh kota untuk sandiwara aneh ini? Dan inilah jawabannya. Inti dari semua ini adalah balas dendam yang sangat terencana. Ternyata dia mempergoki suaminya selingkuh sama seorang pelayan dapur rendahan. Sebagai balasannya, dia bersumpah akan melakukan hal yang sama, tapi jauh lebih ekstrem. Dia akan selingkuh dengan pria paling hina yang bisa dia temukan. Ini balas dendam yang spesifik dan kejam. Dan inilah kalimat pamungkasnya yang dia ucapkan langsung ke si pembersih. Aku nggak nemu orang yang lebih rendah dan lebih kotor dari kamu. Sekarang, sumpahku sudah lunas. Bayangin rasanya jadi dia. Ternyata dia bukan kekasih, bukan tamu kehormatan, dia cuma sebuah alat dalam sebuah drama balas dendam yang rumit. Oke, jadi sekarang kita balik lagi ke ruang sidang. Setelah menceritakan semua kisah luar biasanya ini, dari rumah jagal ke istana dan balik lagi, nasib si pembersih sekarang ada di tangan hakim. Dan tiba-tiba, doa aneh di awal cerita tadi jadi masuk akal banget. Dia berdoa, bukan karena dia jahat. Dia berdoa supaya suami si selir itu selingkuh lagi. Karena cuma itulah satu-satunya cara supaya dia bisa dipanggil balik ke surga 8 hari itu. Kemewahan, makanan enak, dan tentu saja 50 batang emas setiap pagi. Dan inilah putusan yang paling gak disangka-sangka dan ironis. Bukannya menghukum dia karena doanya yang aneh, hakimnya justru kasihan sama dia. Hakim gak melihat dia sebagai penjahat, tapi sebagai orang putus asa yang kangen sama keberuntungannya yang luar biasa itu. Akhirnya, dia dibebaskan, dan hakim bahkan minta orang-orang buat mendoakan dia karena dia sedang mengalami halangan untuk mencapai kebahagiaannya. Jadi, pada akhirnya, ini cerita tentang apa sih sebenarnya? Balas dendam seorang istri yang sakit hati? Keberuntungan luar biasa seorang pria miskin? Atau mungkin semacam keadilan kosmik yang aneh, di mana setiap perbuatan punya konsekuensi yang gak terduga. Kisah dari 1001 malam ini emang gak masih jawaban gampang, tapi justru meninggalkan kita dengan pertanyaan yang menarik tentang gimana kelas sosial, cinta, dan kebetulan bisa saling terkait dengan cara yang paling gak kita duga.